kapankah produk itu perlu dikemas dengan plastik tertutup atau kapan dia perlu pakai plastik transparan. Ya. Nah, kita jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Kali ini kita akan membahas tentang apakah produk itu harus dibungkus di plastik terbuka atau transparan, atau justru plastiknya tertutup atau sama sekali tidak bisa terlihat produknya. Ya. Nah, ini masih juga sering dipertanyakan atau bahkan diperdebatkan di kalangan usaha mikro. Kadang-kadang karena permintaan dari toko misalnya meminta kalau bisa produknya terlihat gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan mestinya tertutup. Nah, bahasan ini menjadi menarik kalau kita bisa ambil yang terbaik dari persoalannya, bagaimana produk kita bisa bersaing ya di rak-rak itu. Bagaimana produk itu bisa jualan sendiri di rak-rak itu. Bagaimana produk kita meskipun marginnya besar, untungnya besar misalnya, tapi masih lebih menarik, lebih pantas. Ini soal pantas untuk dibeli. Nah, poinnya bagaimana supaya produk kita memiliki nilai plus atau mengangkat nilai dari sebuah produk. Satu, kita harus pintar-pintar menutupi kelemahan dari produk. Yaitu melalui apa? Melalui packaging sama label. Bahan kemasan dan labelnya. Ya, kita harus pintar-pintar tuh. Oleh karena itu kita harus kenali produk kita ini pantasnya untuk dikemas dengan kemasan yang seperti apa. Kalau kita hanya mengikuti kemauan toko ya gampang saja maunya seperti itu. Dia kan tidak laku kembali, retur. Yang dirugikan siapa? Ya usaha mikro. Nah, sekarang bagaimana kita pintar-pintar bisa masuk toko, layak dibeli, harga masih bisa menarik, untungnya masih lumayan. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama kita mengenali produk kita. Produk kita seperti apa sih? Kalau saya katakan begini, kalau memang produkmu itu gampang remuk atau memang produk yang remuk gitu ya, seperti misalnya ini nih. Ini kan gampang remuk nih. Ya. Terus misalnya ini juga nih. Ini udah berbentuk ya. Masih. Nah, ini juga udah berbentuk gitu ya. Nah, produk yang seperti ini dia berbentuk ya. Dan memang bentuk ini menjadi daya tarik lebih bagi konsumen. Ini boleh kita buat transparan. Artinya apa? Kalau memang tampilan produk itu sendiri sudah memiliki daya tarik tinggi untuk konsumen, maka kita perlihatkan. Tapi kalau produk itu bentuknya tidak menarik, ya kalau boleh kita samarkan, kita tutupi. Kan poinnya begitu. Kita dandan tujuannya menutupi kelemahan, menonjolkan kelebihan. Itu baru dandannya berhasil. Ya, kalau badannya besar, pakai pakaiannya bagus, mahal, tapi dia ada totol-totol bulat-bulat besar-besar, itu justru membuat image-nya terkesan jauh lebih besar. Ya, jadi harusnya pakai baju misalnya desain bajunya ya garis-garis. Gitu ya, supaya terlihat langsing. Begitu juga dengan produk. Ini kan baju ya, pakaian yang dikemas.
Nah, kalau memang dia memiliki daya tarik, bentuk produknya sendiri sudah menarik, ya boleh ditonjolkan. Tapi kalau produknya gampang remuk, bentuknya nggak menarik, ya nggak usah. Justru itu bisa mengurangi keinginan orang untuk beli. Jadi harusnya ditutupi. Contoh misalnya kopi, tepung bubuk jahe gitu ya. Jahe instan misalnya. Ini kan produk-produk yang ya orang sudah tahu ya bentuknya begitu gitu ya. Hitam gitu. Tapi jangan salah. Kayak jahe, tepung bubuk jahe misalnya. Kalau itu disimpan di tempat atau dipajang lah. Di satu tempat pemajangan yang dia udaranya tidak bagus. Itu gampang menggumpal. Padahal daya expirednya masih lama, masih panjang. Tapi produknya udah menggumpal. Nah lama-lama ini sementara kalau itu terlihat menggumpal dan toko tinggal bilang udah itu produk diretur, dianggap rusak, padahal masih layak. Nah terus bagaimana? Ya udah produknya jangan dilihatkan, dikemas seperti ini misalnya ya, kemas begini, ya. Gambarnya menarik. Seperti ini dikasih cup. Kalau ini gambarnya misalnya cuman bubuk jahenya yang difoto, apa menariknya kan gitu. Nah, ini udah bagus nih, kasih gelas, kasih apa jahe mentahnya gitu ya, sehingga orang punya imajinasi. Ya, imajinasi sehingga dia tertarik gitu. Tapi kalau gambarnya gambar seonggok tepung bubuk jahe gitu, nggak menarik. Dan dilihat pun itu nggak menarik, buat apa gitu ya. Makanya nggak usah diperlihatkan. Gitu poinnya. Jadi kalau memang ada bagian tubuh kita yang kurang bagus, diperbaiki. Misalnya alis nih, alis ya begini nih. Coba alisnya dibuat begini, kan jadi aneh. Kurang lebih begitu ya. Jadi, kapan kita menggunakan kemasan yang bahan kemasannya transparan adalah saat produkmu bahannya memang bentuknya menarik, tidak gampang remuk, ya, secara visual menarik dilihat, menggoda. Ya udah, tidak apa-apa diperlihatkan, karena itu kelebihan. Tapi kalau produkmu bubuk-bubukan, itu nggak perlu diperlihatkan, justru mendegradasi nilainya, bahkan membuat orang jadi makin ilfil gitu ya lihat produknya. Contoh misalnya kopi itu dari roastingnya aja kan ada yang apa namanya, yang dark, ada yang sedang, ada yang agak-agak apa namanya, terang gitu ya. Jadi kalau seperti itu, artinya ada kemungkinan produk itu berubah, ada yang, dan itu tidak salah sebenarnya, ada yang memang di roastingnya light gitu ya, nyala terang gitu, dan ada yang agak gelap, dan ada yang gelap. Itu sebenarnya di roastingnya benar. Tapi di persepsi calon pembeli, yang dia tidak paham atau pahamnya bahwa kopi itu harus hitam, maka ketika lihat ada bubuk kopi yang tidak hitam, menurut dia itu jadi cacat gitu. Karena dia memang taunya begitu, kopi itu hitam. Jadi nggak perlu diperlihatkan. Tapi kalau orang sudah beli, ya dinikmati, nggak akan ada komplain, nggak akan ada pertanyaan. Dia tahu produknya roti. Ini gampang rapuh, remuk. Ya, meskipun nih coba dia dikemas, di dalam masih dikasih kemasan bertulang gitu ya, sehingga lebih aman gitu. Tapi siapa yang bisa jamin produk ini tidak ada remuk? Ya, apalagi perjalanannya dari pabrik ke agen dan sebagainya sampai ke toko, sampai ke konsumen. Tapi seremuk-remuknya ini secara visual orang tidak lihat.
Kalaupun nanti orang beli dan ada remuk, saya yakin orang tidak kecewa. Asal tidak kadaluarsa, itu aja. Ya, tidak. Tapi kalau dilihat, ketika dia mau memutuskan untuk beli, dilihat remuk, orang pasti milih dong yang tidak remuk. Kan begitu, dia bayar. Ya, seperti itu. Jadi, contoh misalnya ini, coba lihat. Ini juga produk, ini kan rapuh, gampang remuk, walaupun bentuknya bagus, tapi gampang remuk. Maka dia diplastikin, terus di dalam pun dia pakai window, ya, pakai window. Tapi di window, di dalam pun produknya masih dikemas satu-satu. Jadi dalamnya kemasan ini mau remuk, orang nggak akan ini, nggak akan komplain. Tapi lihatnya, di toko mau dia diremuk begini, dia tetap enak dilihat. Ya. Jadi ini kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena mereka untuk membuat keputusan itu pasti melalui survei, melalui analisa dan sebagainya. Tapi kalau produk seperti ini misalnya, coba segede ini, lalu dibuat transparan, ada kecenderungan manusia ketika melihat ini, dia mau beli, dia akan menguji dulu, apalagi terlihat ya, ini masih renyah apa enggak. Biasanya dia akan pencet dulu nih, oh masih renyah, tapi begitu renyah dia lihat seperti ini, dia udah yakin yang lain juga renyah, apa dia beli ini? Enggak, dia beli yang utuh. Nah orang lain lagi nanti datang beli lagi, dipencet lagi, masih renyah enggak ya? Ini yang tadinya lebih ke sini penuh, lama-lama hancur. Ini pasti udah bagian dari retur. Yang rugi siapa? Usahanya, mikronya, pelaku usahanya. Toko mah tinggal bilang, oh itu renyah apa? Udah rusak, retur. Begitu, ya. Jadi kita yang harus bijak mengantisipasi, mengenali produk kita. Jangan keputusan orang lain, karena kerugian itu kerugian kita, bukan kerugian orang lain. Jadi itu harus kita putuskan. Ini cocok karena dia mau ditekan masih susah nih remuk, ya, dan bentuknya bagus. Nah ini bisa gitu ya. Terus yang begini coba lihat kita nih, ini juga kuat nih ya. Tapi, nah satu lagi, kalau produk kita dikemas dengan transparan begini, apa image yang muncul? Karena ini produk agak mahal gitu ya, karena ini apa namanya, dari Usus ya. Kalau seperti ini dikemas di transparan, image-nya adalah bahwa produk ini tidak penuh. Ya, tidak penuh. Orang akan nyari yang penuh. Ini image loh, persepsi. Dan kita nggak bisa atur itu persepsi orang. Yang bisa adalah kita kendalikan melalui kita perbaiki. Kalau memang seperti ini nggak bisa buat penuh, ya jangan ditampilin, tutupin, atau pakai yang pakai window, ya pakai window gitu ya, yang seperti ini misalnya. Terus lagi ya, ada windownya karena nggak penuh. Seperti ini misalnya. Ini produk, coba lihat. Ini produk segini aja nih. Ya, dan dia adalah cookies tuh, isinya segini, dan memang beratnya cuman berapa ini, 70 kalau nggak salah ini, 70 gram ya. Tapi yang pasti ini nih, ini belum dibuka ya. Bisa nggak dibayangkan kalau ini pakai plastik transparan, apa yang terkesan bagi pembeli? Mau nggak orang beli? Dilihat kemasannya besar tapi isinya nggak ada. Atau produk ciki-ciki nih yang kembung, isinya sedikit gitu ya. Kalau itu transparan terlihat, siapa yang mau beli? Karena ini persepsi melalui visual. Ya. Nah, ini sudah benar dia, jadi dia tutupin. Tapi lihat, kalau ini ada di rak, terkesannya besar.
Soalnya kalau dia tambahin lagi isinya, ini segini bisa jadi mahal. Ini aja nih harga udah 25K. Segini. Nah, bisa dibayangkan kalau ini penuh. Bisa jadi 60K. Siapa yang mau beli? Ya, jadi memang kemasannya dibuat besar, 25K jadi masuk. Ini salah satu cara meningkatkan value. Tapi kalau ini dikemas di plastik transparan, pasti tidak laku karena terlihat sedikit. Oke, jadi itu ya. Kalau sekarang trennya kemasannya seperti ini, paper metal ya. Jadi ini sudah paper metal dan bisa cetak cuma 1000. Nah ini banyak UMKM lari ke sini sekarang. Jadi tidak perlu lagi pakai stiker. Nah ini misal kemasannya besar, isinya rengginang. Lah ini rengginang kalau dia buat pakai transparan coba. Ini. Tapi mau ini jadi bubur pun siapa yang tahu isinya. Ya. Nah, seperti itu. Mestinya di sini ada gambar rengginang yang utuh yang menarik sehingga meskipun dalamnya remuk, persepsi orang melihat kemasan itu tetap utuh. Tuh, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pro kontra antara kemasan transparan atau kemasan tertutup. Dua-duanya bisa benar. Ini contoh nih. Ini pabrikan juga. Nah, dia pilih pakai kemasan transparan di belakang begini. Nah, tapi dia lihatnya, remuannya jadi terlihat. Ini semakin banyak remuan ini, tidak akan ada yang mau beli ini. Pasti milih yang utuh, karena terlihat. Tapi kalau ini dikemas di tempat yang tertutup, seperti ini, atau seperti ini, ya, orang tidak tahu kalau di dalamnya remuk. Jadi tergantung Anda. Apakah Anda percaya diri memperlihatkan keburukan atau sesuatu yang tidak ingin Anda lihat juga, terserah. Tapi yang pasti, kemasan bukan sekedar bungkus, tapi dia juga harus bisa meningkatkan value. Orang dandan tidak sekedar menutupi kelemahan, tapi harus bisa menaikkan value. Ya, paling tidak misalnya orang pengen terlihat kurus, ya dia dandan. Nah, kalau dia berhasil dengan dandannya terlihat kurus, berarti berhasil. Supaya orang terlihat elegan, dia dandan. Kalau dia image orang melihat dia jadi elegan, wah dia berhasil. Itu namanya mengemas. Oke, terima kasih.